Model begini nih. Rakyat kecil tuh paling nggak tidak pernah dilecehkan seperti ini. Buat aku ini pelecehan. Kalau pemerintah menegaskan bahwa sebenarnya sudah ada upaya komunikasi, mediasi dengan warga, mereka sudah dari jauh-jauh hari diinformasikan bahwa tempat ini dianggap bukan tempat yang layak untuk mereka tinggali. Ya layak atau tidak layak itu kan mereka juga udah tahu bahwa mereka nggak layak di situ. Siapa yang bilang? Kita juga semua tahu. Tetapi kan persoalannya pertanyaan tadi, kalau pemerintah mengatakan sudah terjadi mediasi, nah pemerintah sudah tunjukkan belum pada publik. Pemerintah itu pemerintah yang mana? Pemerintahan eksekutif? Kan kita punya legislatif. Kita kan punya juga DPD. DPD ngapain? Harusnya dibuka di atas meja, udah oke, clear, baru lakukan. Dan saya yakin nggak akan terjadi kekerasan seperti ini, pelecehan. Ini mereka ini manusia juga dan bukan keinginan mereka miskin. Apakah jadi miskin itu kejahatan? Mereka datang ke sini lihat lahan kosong, lalu mereka mencoba bebenah di situ menempatkan dirinya, lalu datang pejabat-pejabat Pemda di masa lalu ngutip-ngutip, bekerja sama kan? Berarti ini kan hasil dari sebuah kerjasama kegagalan dari pemerintah. Nah, Ahok tidak bisa mengatakan, oh itu kan masa lalu. I don't care. Itu tetap menjadi tanggung jawab dan itu mudah-mudahan dengan cara yang tertib kita bisa mengubah tradisi itu. Tradisi di mana para pejabat-pejabat entah itu oknum atau tidak, mereka ngutipin juga dari rakyat. Rakyat ini nggak otomatis senang-senang selama ini di situ, pajak aja mereka bayar kok. Berarti ada administrasi yang salah. Ada pola administrasi yang berantakan. Jadi jangan Ahok selalu mengatakan ini seolah-olah semuanya demi kebenaran, demi kerapihan administratif. Dia ngomong tentang IMB. IMB siapa? Dia pernah nggak periksa seluruh rakyat Jakarta? Punya nggak IMB? Banjir ini salah satunya karena IMB kita tidak berfungsi. Karena kalau IMB yang benar kan dia harus dicocokkan dengan gambar dasar Jakarta dengan gambar rumah yang dibangun. Betul nggak airnya masuk ke gotnya Jakarta gitu? Apa pernah itu terjadi? Aku aja nggak diminta kok. Orang lebih suka meminta suap, minta disuap. Itu sudah membudaya dan menurut saya kalau Ahok mau bekerja keras itu dulu, jangan ngomong IMB depan saya. Saya tahu persis IMB nggak pernah diperiksa. Dan IMB lah yang membuat kita banjir, bukan rakyat pulau. Bukan penduduk yang di sini yang membuat kita ini kebanjiran setiap tahun. Tapi kalau posisi tanah di sini sebenarnya secara administrasi tidak terdaftar, tidak memiliki sertifikat tanah dan itu dianggap pemerintah ini merupakan suatu hal yang perlu diperbaiki agar ke depan warga bisa tinggal. Iya, tetapi kan kegagalan yang lalu juga bagian dari proses ini. Lo jangan hanya demi memperbaiki. Kita semua tahu bahwa ini demi kebaikan ke depan. Tetapi tidak harus dengan cara kekerasan. Kalau kita bicara, oh kalian nggak berhak, tidak berhak gimana? Kita punya undang-undang agraria loh, bahwa orang tinggal di satu tempat selebih dari 5 tahun aja dia udah setidak-tidaknya sudah ada quote memiliki. Jadi jangan dianggap remeh. Itulah pentingnya ada administrasi, itulah pentingnya ada manajemen yang baik di pemerintahan, itulah pentingnya dicegah itu kutipan-kutipan liar. Menurut Anda komunikasi yang dibangun oleh pemerintah kepada warga beberapa kali sudah bertemu, sudah ada pertemuan, sudah ada... Saya nggak tahu pertemuan yang kayak apa ya yang mereka sudah lakukan, tapi ini pertemuan yang luar biasa menakutkan, yang menurut saya jahat. Rakyat itu harus dilindungi. Apapun persoalannya diajak ngomong. Kita kan terbiasa bersilaturahmi, bicara yang baik satu sama lain. Pasti bisa ada jalan temu. Jangan main ini mentang-mentang ini mah bawa segala macam tronton. Apa kemarin saya lihat ada apa tuh namanya itu sembur-sembur air gitu, gas air mata. Emang di sini terjadi kerusuhan kan nggak terjadi. Mereka hanya menolak. Nah menolak berarti diajak ngomong dulu. Kenapa saudara menolak? Kan kemarin udah begini. Duduk lagi berarti belum mateng. Minta lagi bantuan orang lain, barangkali perlu saksi-saksi lain untuk memperkuat. Jadi jangan ngotot. Jadi menurut instrumen yang saat ini dihadirkan di Jalan Jatinegara yang kita lihat bersama seperti Satpol PP, kepolisian. Itu buat apa polisi? Nah ini juga salah satu ya, polisi itu sebenarnya jangan Kapolda menjadi alatnya Ahok. Kapolda itu kepolisian untuk Jakarta.
Jadi dia juga harusnya Kapolda nanya sama Ahok, udah benar belum nih, aku nggak mau loh jadi jahat sama rakyat. Kan tinggal ngomong gitu. Terkesan nih Kapolda nih kayak pesuruhnya Ahok nih. Kenapa bisa begitu? Harusnya kan dibahas dulu, ditanya dulu. Udah beres belum? Saya nggak mau nanti yang ketiban dosa sama rakyat. Aku nanti bawa-bawa senapan, rakyat pada pingsan, pada mati. Terus gimana tuh gue? Kan tinggal gitu. Ini elemen-elemen kita, ada DPRD, ada DPD, ada kepolisian. Keterlibatannya tuh harus kondusif. Tidak boleh kayak gini nakut-nakutin. Maksudnya apa tuh? Kalau nggak mampu bersikap manusiawi pada rakyat Jakarta, jangan jadi gubernur, berhenti. Provokator sudah ditangkap ada sekitar 12 orang. Kenapa? Aku nih provokatornya. Kenapa emang? Ya, provokator apa? Ini juga nih biaya. Ini istilah-istilah yang udah zaman dulu banget gitu loh. Buat apa gitu provokator? Aku provokatornya ini. Tangkap gue aja. Jadi kalau sekarang Bu Ratna hasilnya memang sudah ada 300-an warga yang mereka mengambil kunci dan mau tidak mau mereka pindah ke Rusunawa. Tidak terbuka persoalannya apa kan? Persoalannya sebenarnya Jokowi ketika terpilih jadi gubernur, dia berkunjung ke Kampung Pulau, dia berjanji akan ganti rugi. That is the problem. Ganti rugi bukan rumah susun yang disewa. Mau sewanya seperak, itu bukan hal yang sama. Sewa itu berarti berdagang dia. Ya, kapitalis ini. Iya, ini dagang namanya. Ganti rugi ya ganti rugi aja. Mau seberapa lo dapat, ya segitu lo dapat dihitung. Tanahnya, lamanya, itu yang harusnya dikerjain oleh pemerintah. Jangan diam-diam terus dibikin apartemen, terus dibikin, ini kan setengah memaksa. Dan ternyata sewa. Berarti nggak ada apa-apa dong. Mereka nggak dapat apa-apa dong. Cuma dipindahin doang. Iya kan? Jadi menurut Anda harusnya ada tempat tinggal tanpa iuran sepeser pun? Bukan, ini lebih ke pendekatannya. Jadi dia bilang misalnya, oke, aku nggak bisa kasih karena tanah Jakarta ini udah makin sempit. Aku bikin rumah susun ya. Nanti lu 2 tahun pertama sebagai ganti rugi lu bebas misalnya. Itu kan gampang. Apa ruginya? Emang bakal bangkrut Jakarta? Kita bayar pajak sebanyak-banyaknya. Kok duit Jakarta itu banyak? Jangan bohong. Ya maksud saya itu. Jadi tidak berarti harus kayak mindahin rumahnya itu di mana gitu. Boleh sifatnya rumah susun, tapi harus ada nilai ganti ruginya. Nilai ganti ruginya itu bentuknya kayak apa? Ya bebas, mungkin dia free. Mungkin 3 tahun bebas, yang lebih lama mungkin 5 tahun. Yang lebih pendek waktunya tinggal di situ mungkin setahun, mungkin 6 bulan gitu. Tapi di situ ada unsur ganti ruginya. Jangan unsur ganti ruginya dibuang, lalu rusun sewa 10.000. Ini 10.000 dibangga-bangga. Apa urusannya? Mau 1.000 kayak tetap aja dagang. Dasar pedagang. Bu Ratna, kita 2 hari ini sudah sama-sama melihat banyaknya instrumen pemerintah yang turun langsung ke lapangan. Mereka melakukan pendekatan kepada masyarakat. Kemarin Pak Lurah, Wali Kota, bahkan Wakil Gubernur, Kapolda juga mediasi dengan masyarakat, Bu. Tapi dari kacamata Anda, tata cara dan pendekatannya yang hingga kini kelihatannya memaksakan warga untuk pindah ke Rusunawa. Kita masih ada satu segmen lagi, Ibu Ratna. Pemirsa, saat ini bisa Anda lihat di belakang saya banyak sekali warga, tapi saya garis bawahi ini sebagian besar bukan warga Kampung Pulau karena mereka sebenarnya kapasitasnya tidak untuk menjawab mengapa mau tidak mau mereka pindah ke Rusunawa. Saya pengen tahu kalau Bapak sendiri warga mana, Pak? Alasan Bapak datang sini untuk apa? Nama siapa, Pak? Kayu Manis. Haji Slamet Budiono. Oke. Warga mana, Pak? Saya Kayu Manis ke Bang Rabat Tinggi. Dalam rangka apa Bapak hanya ingin melihat proses relokasi? Kemarin nonton TV masalah itu sekarang kita mau jelasin pengen ngeliat aja. Tujuannya ngeliat aja. Hanya untuk melihat situasi saja ya Pak ya. Dan sebagian warga mungkin sama halnya dengan Oke. Bu Ratna, kita lanjutkan lagi Bu. Ibu tadi mengatakan bahwa pendekatan yang dibangun pemerintah selama ini ada yang perlu diperbaiki karena kalau ada pemerintah yang beranggapan bahwa ya warga sudah dikasih tempat ngapain minta uang cash lagi. Seperti itu. Nanti dulu apa nih? Kalau seandainya pemerintah beranggapan ini warga dikasih tempat, Bu. Ini warga sudah dikasih Rusunawa, rumah susun dengan iuran 300.000. Tapi ada juga warga yang
berpendapat mereka menginginkan uang cash dengan perhitungan yang sudah mereka sepakati sendiri seperti itu. Menurut Anda apakah cukup rumah susun saja? Apa memerlukan bentuk ganti rugi berupa uang materi seperti itu untuk kalau rakyat menginginkan kayak mungkin dia setelah kebayang ini kayaknya Kali Ciliwung udah harus gue tinggalin, goodbye Kali Ciliwung misalnya gitu ya. Tetapi dia kan juga punya mimpi, misalnya kayaknya gue kalau tinggal di rumah saudara gue yang di sana kayaknya akan lebih nyaman, kalau aku kenapa-napa ada yang jaga. Yang aku mau jelaskan, jangan melihat relokasi ini hanya badannya doang. Badan pindah dari sini ke sebuah rumah susun. Bagaimana semuat-muatnya gitu, bukan soal muat. Jadi kayak misalnya waktu Jokowi menjanjikan bahkan kandang ayam. Nah, kandang ayam mereka itu juga harus dipikirin. Itulah hidup mereka. Itulah kehidupan rakyat itu. Jangan melihat kehidupan mereka dengan ukuran dan kacamata pemerintah. Saya melihat kemarin saya agak khawatir dengan banyaknya ulasan-ulasan itu. Mereka itu manusia, dan menjadi miskin itu bukan kejahatan, itu sesuatu yang menjadi kegagalan kita semua. Kenapa ini orang-orang jadi miskin dan sekarang jadi masalah besar, lalu datanglah pasukan huru hara yang seolah-olah di sini terjadi peperangan. Apa maksudnya gitu loh. Sebenarnya Anda kalau untuk relokasi mendukung, tapi caranya seperti itu. Caranya, dan termasuk tadi kayak kamu bilang, barangkali ada yang secara historis harus dihormati lebih jauh. Misalnya dia membangun juga desa, itu kan jadi desa. Iya kan? Kampung Pulau itu jadi desa loh. Di situ orang kehidupan tuh terjadi. Di situ orang bersilaturahmi, ibadah, semua terjadi di situ. Jadi jangan direnggut seolah-olah itu onggokan barang. Pindahin aja nih, ini barang mengganggu nih, bikin banjir nih, bruk, pindahin. Nggak bisa begitu. Mereka itu manusia. Menjadi pemimpin, terutama kepala daerah, terutama untuk kota sebesar Jakarta yang hektik begini, ada banyak hal terjadi di sini. Seorang kepala daerah harus seorang yang benar-benar punya kerendahan hati dan punya kemauan merangkul rakyat, memanusiakan rakyat. Tegas itu tidak ada hubungannya. Tegas oke, bisa tegas saja, tetapi merangkul juga. Tunjukkan bahwa ini kau lakukan dengan niat baik, dan tunjukkan niat baiknya. Jangan tahu-tahu ujuk-ujuk lu bilang ganti rugi tapi rusun sewa 300.000. Lah, mana niat baiknya? Ya, kasih dong niat baiknya. Kalau dikasih satu orang yang sudah misalnya katakanlah 20 tahun di situ, oke, karena lo udah 20 tahun di situ, gua kasih lo free 3 tahun. Apa rugi Jakarta? Enggak lah, duit Jakarta tuh banyak kok. Bu Rana, kita juga ada kunjungan juga tadi karena banyak sekali dari pagi hingga siang hari ini berbagai elemen masyarakat ingin melihat langsung sebenarnya bagaimana upaya penggusuran warga yang dilakukan oleh pemerintah ke Rusunawa ini. Ada Komisi 1 DPR RI datang langsung ke Kampung Pulau ini, Pak Asril Hamzah. Anda tadi sudah berkomunikasi dengan warga Kampung Pulau, Pak Asril, hasilnya bagaimana Pak tadi? Anda sebagai wakil rakyat, karena saya tadi sempat berbicara dengan Anda juga dapil di sini. Terima kasih TV One ya. Saya kebetulan di DPR RI dari fraksi Gerindra. Pertama, mungkin sama dengan Bu Ratna tadi, kita menyesali kejadian seperti ini, ya, sambil menimbulkan korban. Ini bukan perang, bukan pertempuran. Kalau ada rakyat kita korban, itu rakyat kita. Kalau ada polisi luka, Satpol PP lupa, itu polisi kita. Ya, kita setuju sekali. Jakarta ini dibangun bersih, indah, cantik, bebas banjir. Setuju. Tapi caranya yang memang harus manusiawi ya. Seperti Bu Ratna katakan tadi ya, kita bukan kambing, bukan ini. Kita manusia ya. Jadi kelihatannya ini ada salah saya lihat. Ada yang salah ya. Cara pendekatan kepada warga, cara penggusuran, teknik penggusuran ini harus dievaluasi. Di saran saya kepada Pemda DKI, tolong evaluasi caranya ini ya. Kita tidak rencana pembangunan bagus, kita dukung semua. Ibu juga dukung semua. Tapi caranya seperti ini loh. Kalau seperti ini terus lama-lama rakyat kita habis, polisi kita habis, apa dikorbankan mereka. Saya prajurit dulu. Ya, kalau perang itu di sono nggak di sini, ya. Jadi tolong ini masyarakat kita ini evaluasi kembali cara untuk menyelesaikan masalah seperti ini. Tidak bisa katanya udah 1-2 bulan nggak ngasih tahu. Apa ya semua udah tahu. RT RW-nya, paling camatnya juga jarang ke sini, apalagi wali kota kan. Gimana mereka dianggap sudah tahu? Nggak bisa. Nah, dulu kita lihat pimpinan kita sekarang
Waktu di Solo itu bagus, disiapkan satu tempat yang bagus, yang mau digusur ini suruh lihat ke sana, mereka senang, malah pindah sendiri. Nah, model-model seperti itu kenapa sekarang hilang? Cobalah, jadi kita dari saya sebagai anggota DPR RI ya, misal juga kejadian seperti ini. Ini akan ada lagi beberapa tempat. Tolong evaluasi yang bagus cara-cara menggusur warga kita sendiri. Bukan ngusur musuh, bukan ngusur maling loh ini. Mereka ada jasa pada negeri ini, jangan dikira tidak. Ya. Nah, ini mereka banyak jasanya. Terima kasih Pak Asril. Ibu Rana, ke depan mau tidak mau warga sudah dipindahkan ke Rusunawa. Walaupun secara kapasitas sejauh ini masih tanda tanya Bu, apakah Rusunawa di Jatinegara ini kapasitasnya sudah pas dengan warga yang ada di Kampung Pulau ini? Saya berharap betul DPRD itu melakukan sesuatu ya, menghentikan, bikin rapat. Sebab ini kalau dilepas begini aja, ini kita hanya ketika mereka ada gitu terus kita, ayo stop. Ya stop, tapi habis itu dilanjutkan. Yang aku kepengen banget apa yang saya ingatkan tadi dilakukan. Itu nggak susah kok melakukan itu. Jadi saya minta betul peran DPRD, DPD itu di mana? Tunjukkan dong perhatian kalian pada rakyat. Kalian kan mewakili rakyat. Panggillah itu gubernur, lalu dievaluasi kembali gitu loh. Jangan berhitung kayak cara pedagang. Tugas gubernur itu tidak berdagang. Jangan ngomong rupiah. Nggak apa-apa sekali-sekali kita mengorbankan untuk rakyat yang notabene sebenarnya bukan pengorbanan. Gak bisa saya menghitung itu kecuali kamu punya hati. Ya. Dan saya berharap kita semua belajar melatih diri kita punya hati sedikit. Terima kasih banyak Ibu Rana dan juga Pak Asril. Paling tidak itu pesan untuk pemerintah daerah DKI Jakarta, pesan juga untuk Pak Ahok. Tadi poinnya adalah ada evaluasi dari pemerintah ketika ingin menertibkan suatu kawasan. Harapannya adalah menjadi Jakarta yang lebih baik, karena sebenarnya kalau untuk upaya relokasi satu lagi boleh Bu, silakan disampaikan. Itu jangan suka memperalat pasukannya gitu. Jadi seolah-olah nih Kapolda ini apa? Nah, lah dia kan pimpinannya. Turunlah sebagai bapak gitu, turun aja ngomong rakyat gitu. Jangan yang penting sudah Kapolda udah di sana, wali kota sudah di sana, kepala Satpol PP udah di sana. Waduh, kan. Harusnya turun juga. Beliau rangkul dulu, harusnya dia dulu turun, silaturahmi dulu, ngobrol-ngobrol dulu, baru ini nggak akan terjadi kayak gini. Terima kasih banyak Ibu Rana dan Pak Asril. Ada pendekatan dari gubernur kepada rakyat sehingga ke depan tidak ada lagi kerusuhan yang terjadi di Kampung Pulau seperti ini ketika ditertibkan oleh pemerintah. Saya kembalikan ke Dita Faisal di studio. Ya, kita juga sama-sama berharap bahwa upaya relokasi yang akan berlangsung hingga pukul 5 sore nanti berlangsung dengan kondusif, aman, tidak ada lagi yang namanya bentrokan ya antara warga maupun juga petugas, baik itu TNI Polri maupun Satpol PP. Pemirsa, ada kabar terkait dengan Eko Prasetyo yang kemarin menjadi korban salah sasaran petugas Satpol PP saat bentrok berlangsung saat penertiban permukiman warga Kampung Pulau, dan hingga saat ini Eko masih terbaring di rumah sakit, bahkan sudah menjalani operasi di bagian kepalanya pada dini hari tadi. Eko Prasetyo mengalami luka cukup parah di bagian kepala akibat dipukuli Satpol PP saat bentrokan penggusuran Kampung Pulau kemarin. Dini hari tadi, Eko sudah menjalani operasi di Rumah Sakit Karolus Salemba, Jakarta Pusat. Selain luka di kepala, menurut Humas Rumah Sakit Karolus Maulina Rosida, korban juga mengalami luka lebam di muka sebelah kanan. Hingga kini belum ada pihak yang datang menjenguk Eko selain pihak keluarga korban. Biaya operasi juga masih ditanggung keluarga Eko. Tadi malam sudah dilakukan tindakan operasi, ya. Hanya saat ini memang kita masih dalam pengawasan dokter, kemudian dan tenaga kesehatan yang lain. Apa aja sih Bu yang kena? Kalau untuk tentang medisnya bukan kewenangan saya untuk bicara, tapi yang kejadian kemarin yang harus dilakukan dokter sudah teratasi saat ini, sehingga Eko sendiri harus masih dalam pengawasan dokter kita di perawatan intensif. Sementara itu, pihak keluarga korban belum ada yang memberikan keterangan terkait peristiwa yang dialami Eko Prasetyo. Eko yang merupakan warga Gang Banten 8, Bali Mestak, Jatinegara, Jakarta Timur menjadi korban salah sasaran petugas Satpol PP. Korban tengah menyelamatkan barang dagangannya ketika bentrokan antara Satpol PP dan warga Kampung Pulau terjadi.
Dari Jakarta, Yogakus Pratomo, TV One mengabarkan. Pemirsa, kalau tadi kita sudah mendengarkan laporan dari Andromeda Mercury terkait dengan ada 300 warga yang sudah menerima kunci untuk ke Rusunawa, Jatinegara, Jakarta Timur. Segera kita bergabung dengan Lala Sumardi yang juga akan mengabarkan apakah benar, Lala, 300 warga yang sudah menerima kunci tersebut datang beramai-ramai ke Rusunawa, Jatinegara untuk kemudian menempati Rusunawa tersebut. Lala. Iya, siang ini kami memantau di Rusunawa, Jatinegara Barat yang merupakan tempat dari warga yang sebelumnya merupakan korban terdampak dari penggusuran di Kampung Pulo. Masih diramaikan oleh mereka yang mengangkut barang-barang dari tempat tinggal mereka sebelumnya ke Rusunawa, Jatinegara Barat ini. Yang mereka angkut diantaranya mungkin terlihat ada sejumlah lemari, kemudian barang-barang besar lainnya yang bisa diangkut dengan kendaraan roda 2 dan juga gerobak. Memang ini jaraknya hanya 300 meter dari lokasi penggusuran ke Rusunawa, Jatinegara, sehingga mereka bisa berjalan kaki memindahkan barang-barangnya. Jika kami pantau tadi data yang didapatkan hingga siang ini tercatat sudah ada kepala keluarga yang mengambil kunci di unit di Rusunawa, Jatinegara ini sebanyak 348 kepala keluarga dari total yang mengambil undian yang mulai diundi pada mulai Juni 2015 yang lalu ini sekitar 437. Dari tadi kami memantau mereka juga ada yang baru saja datang dan langsung mendaftarkan atau mengambil undian untuk menempati unit yang berada di Rusunawa, Jatinegara Barat ini. Yang disediakan memang unitnya ada sekitar 518 unit di Rusunawa, Jatinegara untuk mereka yang sebelumnya pindah dari bantaran sungai yang berada di wilayah Kampung Pulo yang hari ini merupakan penggusuran tahap kedua. Dan ini bangunan dari Rusunawa, Jatinegara Barat memang terlihat tidak seperti Rusunawa, lebih layak atau lebih bisa dikatakan seperti bangunan apartemen karena bangunannya yang terlihat kokoh dan bagus. Dan selain itu juga fasilitas gedung yang diberikan ada 4 lift penumpang atau orang dan juga 2 lift barang dari yang dibagi menjadi 2 tower yang ini merupakan dibangun sejak tahun 2014. Rusun berdiri sekitar 300 meter dari lokasi penggusuran di Kampung Pulo yang dimana dibangun dengan 16 lantai dengan total yang tadi kami sebutkan adalah sekitar 518. Rusun Jatinegara ini digratiskan selama 3 bulan dan setelah itu warga yang menempati Rusun Jatinegara ini diwajibkan membayar Rp300.000 per bulannya atau sekitar Rp10.000 per hari di luar iuran untuk listrik dan juga air. Memang sejauh tadi kami memantau mereka yang baru saja pindah ini tidak keberatan untuk kemudian akhirnya pindah ke Rusunawa, Jatinegara dan juga masih hingga saat ini dibantu oleh Satpol PP untuk mengangkut sejumlah barang bawaan yang dipindahkan dari tempat tinggal mereka yang sebelumnya. Setiap unit di Rusunawa, Jatinegara ini bidang luasnya adalah 6 kali 5 meter yang dimana di dalamnya terdapat 1 kamar mandi, 2 kamar tidur, 1 ruang tamu dan merupakan dapur dan juga tempat untuk balkon ataupun jemuran. Dan seperti tadi kami sampaikan memang jaraknya ini adalah 300 meter dari bangunan yang sebelumnya dibongkar pada kemarin yang sempat terjadi kerusuhan. Ini hanya 300 meter ke Rusunawa, Jatinegara dan akibatnya sejumlah warga yang memindahkan barang ini ada juga yang melawan arah dari lokasi Kampung Pulo menuju ke Rusunawa, Jatinegara. Ini yang harus diwaspadai pemirsa ketika Anda melewati jalan Jatinegara Barat, arus lalu lintasnya sedikit tersendat akibat dari sejumlah warga ini yang beramai-ramai hari ini baru memindahkan sejumlah barang ataupun peralatan mereka dari rumah sebelumnya yang tergusur di Kampung Pulo ke Rusunawa, Jatinegara. Kami kembalikan ke studio. Lalu kalau saya melihat gambar yang Anda laporkan tadi cukup mewah sekali untuk sebuah Rusunawa, tetapi pertanyaan adalah dari 518 kemudian 348 sudah memegang kunci, artinya masih tersisa 70 unit. Bagaimanakah nanti pihak pengelola membagi 70 unit tersebut kepada warga-warga yang lebih dari 100 belum mendapatkan kunci, Lala?
Iya, benar sekali Dita Faisal. Itu juga yang merupakan tadi pertanyaan yang saya tanyakan kepada pihak pengelola Rusunawa. Bagaimana akhirnya jika dari tercatat dari RW 1, 2, dan 3 yang berada di Kampung Pulo yang merupakan korban gusuran dari Kampung Pulo pada kemarin dan hari ini tahap kedua, bagaimana akhirnya jika 80-an unit ini bisa akhirnya menampung kurang lebih masih setengahnya yang baru pindah ke Rusunawa Jatinegara. Namun dari pihak pengelola memang tidak bisa memberikan jawaban terkait hal ini. Namun sejauh ini tadi yang disampaikan adalah Rusunawa atau unit yang masih kosong adalah sekitar 79 hingga 80. Dita. Fasilitas-fasilitas lain selain di kamar, adakah mungkin kantin, kemudian juga ada taman bermain untuk anak-anak di sana, Lala? Iya, untuk fasilitas kami memantau hingga hari ini memang baru terlihat adanya musola atau tempat ibadah bagi umat Islam di lantai 2. Namun rencananya dari pihak pengelola akan kembali menambahkan fasilitas seperti food court, kemudian ada pendidikan anak usia dini atau sekolah PAUD. Dan ini masih merupakan rencana, belum dibangun hingga saat ini, dan rencananya akan diberikan fasilitas ini kepada mereka dari warga Kampung Pulo yang berpindah ke Rusunawa Jatinegara. Baik Lala Sumardi, terima kasih atas informasi Anda. Kami harapkan informasi terbaru juga bisa kami kantongi karena masih ada 70 unit ya kabarnya yang belum dibagikan kepada warga Kampung Pulo. Ruang kita akan